Apakah maksudnya Bupati ketika bicara itu dia sadar nggak bahwa gedungnya juga tidak representatif? Saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025. Sekarang hari Kamis 31 Maret 2022, sedang berada di SMP Negeri 1 Adonara Barat, Flores Timur, bersama Maximus Masankian, ya. Ketua PGRI Flores Timur, dan Jaini Boli yang brewok tuh, Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Flores Timur. Nih, saya mau ngomongin soal Kabupaten Literasi. Maximus, bagaimana ceritanya? Ya pertama saya apresiasi dulu nih kehadiran Duta Baca Indonesia. Bangga nih Bang kita di Flores Timur. Pastinya. Menurut saya salah satu orang berpengaruh dari 10 orang di Indonesia, salah satunya adalah Mas Golagong ini. Saya ke-10 ya. Oke, cerita tentang Flores Timur sebagai Kabupaten Literasi, menurut saya ada satu titik itu dimulai dari tahun 2015 waktu itu. Di mana 1 Maret 2015 itu hadir satu organisasi namanya Asosiasi Guru Penulis Indonesia Kabupaten Flores Timur, Agupena. Ya, kami gelar waktu itu dan berpusat di SMA Negeri 1 Larantuka. Ada 26 guru dan dosen di 3 pulau, Flores, Adonara, dan Solor, mendeklarasikan itu. Arah kegiatan dari Agupena itu adalah tentang literasi, tentang jurnalistik, tentang menulis. Ya? Kami menghimpun guru untuk menulis cerita rakyat Flores Timur, mendorong anak-anak untuk menulis karya-karya sastra. Kami menulis tentang asal-usul Lewo di Flores Timur dan sekian banyak karya, termasuk juga karya-karya ilmiah hasil karya pembelajaran guru di sekolah. Taman-taman bacaan juga muncul, bahkan kami juga di Flores Timur ini menggelar lomba taman baca di Flores Timur. Kami juga menggelar jauh sebelum Menteri Nadiem meluncurkan program guru penggerak. Melalui Agupena kita sudah menggelar juga lomba guru penggerak antar guru-guru Kabupaten Flores Timur. Jadi tensi giat literasinya itu dari waktu ke waktu itu meningkat. Di tahun 2018 di HUT Agupena itu juga kita dorong literasi digital. Sekian narasumber kita undang hadir waktu itu. Di tahun yang sama karena Agupena terpilih sebagai Agupena yang teraktif seluruh Indonesia. Kami terima penghargaan di Jakarta termasuk Flores Timur, Flores Timur. Ya. Saya juga termasuk dipilih menjadi penulis teraktif di websitenya Agupena waktu itu. Atas 2 apresiasi ini, Agupena kemudian dipilih menjadi tuan rumah untuk HUT Agupena Nasional ke-12. Nah, 2018. Jadi waktu itu semua pengurus Agupena di seluruh Indonesia keterwakilannya hadir di sini. Bupati Flores Timur hadir pada momen itu. Di sambutannya beliau mendeklarasikan Kabupaten Flores Timur sebagai Kabupaten Literasi. Di situ titik berikut sebenarnya, Pak. Titik berikut kita menyambut ini gerakan literasi itu. Agupena juga sudah dilibatkan dengan Dinas PKO Kabupaten Flores Timur, dengan bagian hukum Setda juga sudah membahas Perbub itu. Tapi belum ya Perbubnya? Saat ini belum. Saya pindah ke Jaini Boli. Itu ketika 2018 deklarasi dari Bupati itu spontan kan? Spontan karena melihat pergerakan dari Agupena. Forum Taman Bacaan Masyarakat sudah ada belum? Belum ada. Belum ada? Belum ada. Kapan mulai? Tahun 2020 ke 2021 kalau nggak salah. Nah, berarti jadi saya 2021, periode 2021 sampai 2025. Oke. Nah, dari 2018 dideklarasikan, kemudian mulai muncul Forum TBM. Bagaimana? Deklarasi itu relevan nggak? Atau misalnya aksi-aksinya bagaimana? Sebenarnya kalau saya melihat sebagai terutama support dari Pemda ya? Kalau dari support dari Pemda, itu seperti yang dilihat di lapangan, teman-teman juga masih merasa gitu kurang support dari Pemda. Tapi itu tidak jadi halangan sih sebenarnya. Tidak jadi halangan dari teman-teman penggiat, beberapa penggiat literasi yang ada di Flores Timur itu memang upaya mandiri gitu. Beberapa terutama yang dia makin besar itu dia punya upaya-upaya mandiri, punya cara-cara atau berjejaring mandiri yang mereka mampu konsisten dengan taman bacanya. Apakah itu bagian dari tanggung jawab moral masyarakat karena bupatinya udah ngomong sebagai kabupaten literasi? Saya tidak melihat itu, tapi lebih kepada kesadaran teman-teman muda di sini sih.
Kalau saya melihatnya seperti itu. Oke, nah sekarang Maximus kan Anda saat itu menjadi katakanlah inisiatornya lah ya. Bagaimana 2018 Bupati curi adegan lah, Kabupaten Literasi dideklarasikan. Gimana relevansinya atau misalnya aksi nyatanya? Iya. Gimana? Jadi inilah beda Signifikan nggak maksud saya? menurut saya begini. Ini adalah bagaimana gerakan yang didorong oleh pemerintah dengan birokrasinya dan gerakan yang dilakukan oleh kita yang aktivis. Oke. Sehingga menurut saya kalau dilihat dari relevansi dengan kondisi nyata hari ini memang belum tampak. Belum tampak. Kenapa? Karena kalau sudah dideklarasikan maka menjadi tanggung jawab bersama ini. Terutama Dan Perbu belum ada. iya, dan imajinasi kami yang di lapangan adalah kita semakin dipermudah ini. Tugas kita sudah semakin ringan. Seharusnya. Karena dulu Seharusnya atau ya, sudah? belum Belum, maksudnya. belum. Jadi deklarasi itu hanya lip service toh? Iya, imajinasi kita sebenarnya. Jadi selama ini misalnya kita ke sana kemari dengan secara mandiri, kalau disupport misalnya dari Dinas Pendidikan sebagai lembaga teknis, Dinas Perpustakaan, itu akan semakin mudah dan lahirnya dinas Perbup itu. Tidak signifikan dengan Iya. deklarasi itu. Karena Perbupnya juga belum tuntas. Terus bagaimana dengan gedung perpustakaan? Saya lihat. Nah. Apakah maksudnya Bupati ketika bicara itu dia sadar nggak bahwa gedungnya juga tidak representatif? Saya pikir bahwa pintu masuknya bisa melalui Golagong lah untuk membantu kami soal perpustakaan. 2017 bahkan sebelum Kabupaten Flores Timur dideklarasikan kan 2017 saya menulis mengkritik habis-habisan tentang perpustakaan. Oke, kita kembali lagi ke persoalan ini. Iya. Bupati mendeklarasikan Kabupaten Literasi. Harusnya bagaimana? Nah, harusnya langkah-langkah taktis dari pemerintah adalah mengaktifkan lembaga teknis. Lembaga teknis apa di sini? Dinas Pendidikan. Lalu yang berikut dinas teknis berikut adalah perpustakaan daerah. Dinas teknis yang berikut juga adalah dinas pariwisata dan kebudayaan. Ya. Budayanya di situ. Apa yang mereka harus lakukan? Kalau secara pemerintahan tentu Perbup. Perbup yang mengatur untuk menggerakkan sampai kepada satuan pendidikan atau di sekolah-sekolah. Kalau di teman-teman Bang Jain mereka dan teman-teman yang lain tidak gerakannya tetap terus tumbuh, tidak pernah berhenti Di luar sistem. di luar sistem. Dan kalau rekaman saya itu di kampung saya sendiri, saya bersama dengan Pak Bupati waktu itu meluncing Nubun Puhun. Taman Baca Nubun Puhun, satu-satunya taman baca yang di launching waktu itu. Jadi kalau menurut saya, pandangan saya ini soal konsentrasi mau membangun dengan gerbongnya melalui literasi ini saja, belum menjadi perhatian serius. Oke, forum TBM. Kalau saya ingin bilangnya gini. Nah, gimana setelah dideklarasikan itu harusnya bagaimana? Nah ini saya mau pinjam kata-katanya John F. Kennedy soal apa yang negara beri, jangan tanya apa yang bisa negara kasih. Tapi kalau itu di penggiat literasi di sini kalau boleh dibalik, jangan tanya kami ngapain, tapi kalian fasilitasin aja gitu. Karena sesungguhnya kami sudah bergerak di sini, walaupun dengan langkah-langkah kecil, kurang lebih seperti itu. Oke ya. Oke, sekarang terkait kedatangan safari literasi ke Flores Timur. Saya melihat dengan penuh keyakinan gerakan literasi di masyarakat seperti yang kalian bicarakan tumbuh bagus. Dinas Perpustakaan di mana produk Duta Baca itu lahir bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan-kegiatan. Nah, apakah nanti setelah saya kembali pulang akan kembali ke titik nol? Tidak ya? Tidak. Jadi bisa diteruskan. Artinya dinas lembaga teknis tadi yang Maximus katakan sudah berubah atau belum? Apakah hanya karena saya sebagai duta baca atau bagaimana? Ini juga memang agak lucu juga. Mungkin beberapa penggiat literasi ini tahu perpustakaan daerah itu karena Mas Golagong sampai di sini.
Oke. Kalau misalnya Mas Golago nggak sampai di sini, mereka juga nggak tahu perpustakaan daerah itu ada di mana. Rata-rata dari mereka tidak tahu tempat perpustakaan daerah. Sebenarnya memang perpustakaan daerah harus lebih membuka diri untuk melihat peluang-peluang ini gitu. Hari ini pemerintah daerah tidak boleh hanya seperti gaya-gaya feodal yang dia harus kami yang samberin gitu. Sementara di lapangan ya seperti Mas Golagong bisa rasakan sendiri bagaimana di Solor, bagaimana di Mas Dewa, itu tumbuhnya ya tumbuh aja, mereka mau ada perhatian pemerintah atau tidak ada perhatian pemerintah mereka tumbuh. Jadi alangkah baiknya teman-teman dari pemerintah daerah yang lihat meninjau langsung terus apa yang bisa mereka lakukan seperti yang disampaikan Pak Maksi soal teknisnya itu mereka yang ini. Tapi kalau misalnya kami kan di orang-orang literasi kan kreativitas ini. Kalau misalnya kadang-kadang kami memang lemah di soal-soal administrasi. Tapi yang kayak gitunya yang teman-teman dari perpustakaan daerah harus lebih melek seperti itu dari dinas PKO. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu ribet soal birokrasinya. Itu yang menurut saya jadi lebih penting. Karena ya kehadiran buku itu masih sering dikeluhkan sama teman-teman di lapangan gitu, masih walaupun sebenarnya tumbuh atau tidak tumbuhnya giat literasi itu juga nggak lepas dari kehadiran relawannya, kehadiran kreativitasnya. Dia akan tetap lestari sih. Yang nggak kalah penting ya mereka berjejaring, kurang lebih seperti itu. Oke, langkah strategis apa setelah gerakan safari literasi ini berakhir di sini? Saya meneruskan ke Kupang. Apa langkah strategis untuk menjaga atmosfer ini? Iya, langkah strategisnya Bang, saya pikir kolaborasi sinergi itu tetap harus ada. Kita dari dulu melakukan gerakan katakan dengan buku, dengan mengunjungi ratusan titik dan menemukan di sekolah-sekolah itu bahwa anak-anak hanya mengetahui buku yang mata pelajaran. Buku yang mata pelajaran saja itu. Itu pun kalau gurunya bawa ke dalam kelas. Tetapi buku yang di luar dari mata pelajaran itu sangat sulit. Bahkan di sekolah-sekolah itu pemerintah sudah bangun perpustakaan. Tapi perpustakaan itu tidak dikreasikan sebagai media tempat untuk anak-anak bisa meningkatkan potensi kemampuannya itu. Sehingga yang pertama itu kolaborasi dan sinergi. Kita bertemu dengan Mas Golagong sebagai duta baca, ini sebenarnya satu jaring yang sangat kuat. Oleh karena itu ruang-ruang silaturahmi, ruang-ruang kunjungan, menghimpun taman-taman baca yang sudah tumbuh saat ini harus terus jalan. Proses di jalurnya kita itu harus terus tumbuh. Bahwa kemudian nanti secara pemerintahan yang harusnya tampil memberikan tanggung jawab yang lebih tinggi, lalu gerakannya biasa-biasa saja, itu tidak menjadi soal sebenarnya. Event-event kita ciptakan, kunjungan antara satu taman baca dengan taman baca yang lain kita harus gelar. Tapi dari lembaga teknis bilang ke saya kalau bisa jangan sendiri-sendiri. Nah itu. Kita tetap bareng-bareng. Maksudnya mungkin maksud mereka lembaga teknis pun diajak mungkin. Ada akan lebih etis dan lebih punya gerakan lebih tampak untuk majunya itu adalah lembaga, karena mereka satu lembaga paten ini. Dialah yang menjaring. Gitu. Jadi konkretnya itu menurut saya. Jadi ada biasanya gini sebenarnya ego sektoral. Ini soal ego nih. Tinggal sekarang menentukan setelah safari literasi ini selesai, barangkali curhat curhat dari semua itu bisa bersatu. Iya. Tadi poinnya jangan jalan sendiri-sendiri. Termasuk sinergi, artinya komunitas, lalu lembaga teknis, lalu stakeholder lah ya. Saya nyambung sedikit Bang ya. Misalnya kondisi hari ini di sekolah saya itu komunitas literasi SMP Negeri 1 Lowolema yang kemarin anak-anak saya juga sempat wawancara Mas Golagong. Target saya setiap tahun anak saya harus naik ke pesawat gratis, harus pergi ke Jakarta gratis karena literasi. Dan 2016 kita punya duta sanitasi, itu menulis tentang sanitasi sekolah, juara 3 provinsi dan ke Jakarta, bahkan dapat beasiswa dari kementerian, Rizka Lolita Pradaruron. 2019 anak kita di komunitas literasi sekolah Elizabeth Botaruron, itu juara 1 menulis esai tingkat provinsi dan ikut festival literasi di Jakarta. Nah ini komunitas yang ada di sekolah. Sekolah, satuan pendidikan itu miliknya siapa? Miliknya dinas pendidikan. Maka apa yang harus bisa dilakukan? Dinas pendidikan dia bisa mendatakan sekolah-sekolah dengan komunitas sekolahnya.
Ciptakanlah kegiatan, mengundang mereka, menginspirasi sekolah yang lain. Misalnya, festival literasi tingkat lokal. Belum pernah ada di sini. Belum pernah. Kita mau selenggarakan tapi keburu COVID. padahal itu waduh besar-besaran. Pena terakhir itu ya. Gitu. Waktu itu sudah rancang Bang Opik datang waktu itu. Lalu yang berikut, forum taman bacaan adanya di desa-desa. Miliknya siapa? Bisa diintervensi oleh perpustakaan daerah. Miliknya pemerintah. Jadi kita semua yang ada di tanah ini diatur oleh pemerintah. Kreativitas membangun inovasi dan lain sebagainya juga tetap kita ada dalam aturan pemerintah yang ada di sini. Sehingga kalau pemerintah mengintervensi aktivis-aktivis ini, dia diberikan ruang, dia diberikan panggung, bukan soal uang. Ini nih bukan soal uang. Oke. Panggung untuk kita bertemu. Sahabat literasi, terutama untuk lembaga teknis seperti Dinas Perpustakaan dan Dinas Pendidikan, persoalan-persoalan literasi di komunitas atau di satuan pendidikan sekolah tinggal diintervensi dalam arti diakui, diakomodir, kemudian dibuatkan kegiatannya secara sistematis terutama dan tentu kontinuitasnya terjaga. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025. Salam literasi dari Florestimu. Salam, ayo membaca, ayo menulis. Adonaro Barat. Adonara. Ulang. Pertempatan 60 Gatul. Samain dulu. Saya sekarang sedang berada di SMP Negeri apa? Lupa. Negeri 1 Adonara Barat. Ketua PGRI. Kamu ketua PGRI. Ya. Di teks plagiasi. Maaf. Sana. Oke. Ini udah enak. 1, 2, 3.